Anda kembali menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, publik dihebohkan dengan kabar pengunduran diri ratusan calon pegawai negeri sipil. Saat dikonfirmasi, pihak Badan Kepegawaian Negara membenarkan kabar tersebut. Menurut Kabiro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN, alasan pengunduran diri ratusan CPNS adalah mengenai besaran gaji yang dinilai terlalu kecil. Selain perihal gaji, alasan lain pengunduran ratusan CPNS tersebut adalah lokasi penempatan kerja yang tidak sesuai. Sementara itu, besaran penghasilan PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, di mana gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan, lama masa kerja. Besaran gaji PNS dihitung berdasarkan capaian pendidikan terakhir dan masa kerja mulai dari kurang 1 tahun hingga 27 tahun. Gaji terendah PNS adalah golongan 1A yang merupakan lulusan SD dan SMP, yakni di rentan 1,5 juta hingga 2,3 juta rupiah. Sementara pada golongan 2A alias lulusan SMA dan D3, gaji terendah berada di rentan 2 juta hingga 3,3 juta rupiah. Sementara tertinggi berada pada kisaran 2,3 juta hingga 3,8 juta rupiah. Untuk golongan 3, golongan yang merupakan lulusan S3, S1 hingga S3, ini besarannya bervariasi dengan kisaran 2,5 hingga 4,7 juta rupiah. Ya, PNS menjadi salah satu pekerjaan buruan khususnya di Indonesia. Rasa aman dan jaminan hidup disebut menjadikan PNS sebagai salah satu pekerjaan idaman mertua. Fenomena pengunduran diri ratusan CPNS pun ini kemudian menjadi hal yang disesalkan banyak pihak. Dan terkait hal ini, pemirsa telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, serta Prof. Hanif Nurkolis, selaku pakar hukum pemerintahan. Selamat sore, Pak Mardani, Pak Hanif. Selamat sore. Selamat Agung, Prof. Kita ke Pak Mardani terlebih dulu. Pak Mardani, ini respon terkait fenomena ini seperti apa? Kita tahu kan kalau dulu orang tua seakan-akan begitu ingin anaknya untuk menjadi PNS begitu. Sementara sekarang malah jadi ada yang massal mengundurkan diri. Iya, Mas Agung, ini bencana ya, karena yang diterima ini sudah melalui proses yang panjang. Yang pertama adalah ada kajian tentang keperluan dari setiap KL, kementerian lembaga, termasuk Pemda dan daerah-daerahnya. Misal puskesmas di Papua atau di Maluku, ataupun guru di NTT, dan semua detail. Sesudah diajukan, disetujui ya, oleh Menpan RB, baru kemudian dibuka formasinya, baru kemudian dibuka pendaftarannya, diseleksi persyaratannya, dilakukan tes, baru kemudian tesnya juga ada tes kompetensi dasar sampai tes bidang, ada yang wawancara, nanti ditentukan yang lulus siapa. Ini luar biasa rumit dan besar prosesnya, tapi ada ratusan yang mundur. Buat saya ini bencana, Mas Agus. Karena itu kita perlu membongkar, membedah, menganalisis akar masalahnya apa. Begitu, Mas Agus. Kalau dari kacamata pakar hukum, Pak Nurholis seperti apa? Jadi kalau sebetulnya kalau dari sisi hukum sih nggak ada yang salah, karena kan memang itu regulasinya begitu gitu ya. Ya mesti harus kita lihat ya motivasinya para CPNS yang kemudian mundur itu. Apakah betul memang itu karena gajinya? Apakah itu karena dari sisi tadi ya penempatannya yang barangkali nggak sesuai, terlalu jauh dan sebagainya itu. Tetapi kalau itu masalah gaji, saya kira kurang relevan karena sejak para calon itu mendaftar, itu sudah tahu lah ya, sudah tahu persis ya. Jadi aturan gaji di negara kita itu memang kecil sebetulnya, hanya kan begini. Jadi kalau ASN, baik itu yang PNS maupun yang P3K, ya itu nanti kalau sudah diterima, itu kan ada gaji pokok. Kemudian juga ada namanya remunerasi. Kecuali kalau yang dulu nggak ada itu, tapi kalau sekarang itu ada namanya remunerasi, lah itu nanti disesuaikan dengan capaian kinerjanya, kemudian juga dari
lembaga-lembaga itu, kementerian, kemudian Pemdanya, termasuk juga lembaga non kementerian di pusat gitu ya. Nah itu masing-masing memang bisa memberikan remunerasi yang bervariasi ya. Itu nanti ada lagi itu kalau misalnya ada satu lembaga pemerintah yang memiliki PNBP yang besar, itu juga bisa berikan remunerasi yang juga bisa lebih besar. Nah itu mestinya ya, itu calon itu sudah tahu gitu ya. Nah kemudian saya punya dugaan itu terkait ya, yang signifikansinya itu terkait dengan penempatan tadi yang tidak sesuai dan atau mungkin terlalu jauh. Nah inilah ya, jadi umumnya begini ya, yang saya amati itu kan begini. Jadi rata-rata ya CPNS atau calon ASN itu menginginkan ya kerja itu secara lokal ya dekat-dekat rumahnya. Tapi kalau agak diperbesar itu ya di Pulau Jawa. Nah, kemudian ya, kalau penempatannya bisa di mana saja begitu. Nah, itu karena ada satu perjanjian waktu melamar itu ada perjanjian yaitu siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia ini. Nah, ini seringkali ketika nanti melihat penempatannya itu ternyata tidak di sekitarnya atau terjauh itu di Pulau Jawa saja begitu. Nah, ya gampangnya itu penempatan di luar Jawa begitu ya. Nah itu seringkali menjadi alasan ya untuk mundur, untuk tidak melaksanakan itu. Tapi Pak Hanif, kalau di awal ternyata ini ada perjanjian begitu siap ditempatkan di mana saja, lalu kemudian setelah lolos seleksi dan berbagai tahapan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Mardhani yang begitu panjang itu, kemudian yang bersangkutan ini kemudian mengundurkan diri begitu, ini apakah ada punishment-nya atau tidak? Sebaiknya ada ya, karena kan negara sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar itu mulai dari ya pengumuman, kemudian rekrutmen itu dimulai dari pendaftaran, kemudian tes, ada tes tertulis, kemudian wawancara. Itu kan itu ada biayanya semuanya gitu. Oke, kita ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, Anda sepakat bahwa jika kemudian ada calon anggota CPNS yang kemudian membatalkan, ini Anda sepakat juga sebaiknya diberikan punishment begitu karena membatalkan? Saya ingin melihatnya dari perspektif yang lebih utuh ya. Karena kalau punishment pun nanti akan bisa digugat di PT UN. Karena atas dasar apa kan setiap orang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Tetapi ini menjadi catatan. Saya pernah ke Aceh, Mas Agung. Kasihan sekali Pemdanya Aceh. Beberapa CPNS yang diterima, ASN yang diterima, itu paling setahun minta segera pindah. Dan bukan cuma Aceh, NTT juga demikian, nanti Maluku Utara. Jadi ujung akhirnya daerah-daerah 3T terluar, tertinggal, terdepan selalu kekurangan ASN. Sementara daerah utama Jabodetabek, Jawa seperti Prof. Hanif tadi bilang kelebihan, dan ini tidak sehat. Harus segera dibuat aturan karena kayak misal gini, Pemda Aceh minta boleh tidak untuk Aceh yang melamar itu adalah tidak harus orang Aceh, tapi mereka memang tinggalnya di Aceh atau kuliahnya di Unsia Aceh, sudah nikah sama orang setempat, jadinya tidak akan balik lagi gitu. Nah, lokalitas ini perlu untuk dipertimbangkan karena kayak misal kalau dia orang tempatan didapat tugas misal tadi di Sumatera Utara, Simalungun, tempat yang jauh misal, dia memang akarnya ada di sana. Saya yakin para mereka bahagia bisa kembali ke akar. Nah, untuk itu sebelum kita masuk kepada bab sanksi, Mas Agung, saya ingin BKN, Kemenpan, dan Mendagri betul-betul kita mencoba untuk mendelegasikan. Tidak semua proses rekrutmen itu ke pusat, tapi berikan juga sebagian otoritas itu ke daerah, sehingga betul-betul yang diperlukan daerah sesuai dengan apa yang diinginkan. Antara supply and demand-nya nyambung. Karena kalau kita main sanksi kayak begitu, satu lagi,
tadi ada bab tentang jarak ataupun penempatan. Sebelumnya ada bab tentang gaji. Tapi ada yang lain, milenial itu, anak-anak muda itu ingin ada kebebasan di dalam berkreasi, berinovasi. Nah, yang itu kadang-kadang ketika menjadi ASN semuanya harus seperti birokrasi yang seragam. Dan ini juga menjadi catatan buat kita ke depannya. Begitu Mas Agung. Oke, Pak Mardhani, tapi kalau tadi Anda menyebut bahwa yang di luar wilayah terluar pun di daerah pun kadang-kadang hanya bertahan 1 atau 2 tahun kemudian mereka pindah ke kota-kota besar. Apa yang dari kacamata Anda yang membuat Pulau Jawa atau mungkin kota-kota besar lainnya ini begitu seksi di kacamata para calon PNS begitu ya, sehingga mereka lebih ingin ke wilayah-wilayah Jawa dan pusat kota? Ada yang timpang Mas Agung. Padahal kita tahu kan Remunerasinya gajinya juga ini boleh dibilang sama berdasarkan dari tingkatan kemudian masa jabatan. mereka yang di 3T bukan cuma mendapatkan gaji lebih besar, tapi promosi yang lebih singkat. Misal yang selama ini untuk naik ke pangkatan 3 tahun di daerah ini bisa cuma 1,5 tahun atau 1 tahun dengan prestasi yang seperti ini, sehingga betul-betul daerah akan diuntungkan. Ada the best brain itu datang ke daerah dan everything rises and fall on leadership. Jadi kalau orang-orang cerdas ke daerah, wah daerahnya akan cepat. Dan ada gula, ada semut. Sediakan perumahan, sediakan kesehatan, tinggikan gajinya, kasih kecepatan untuk promosi. Saya yakin orang-orang yang punya visi besar akan banyak yang ke daerah. Begitu Mas Agung. Baik, Pak Hanif, kita ke Pak Hanif dulu. Ya. Tadi Pak Mardhani sempat menyampaikan kalau misalnya di daerah-daerah terluar begitu, daerah-daerah kecil begitu, diberikan daya tarik dengan kemungkinan promosi lebih cepat, kemudian gaji yang lebih besar begitu. Ini bisa jadi menjadi daya tarik bagi anggota CPNS begitu, calon PNS yang kemudian lebih tertarik ke wilayah-wilayah di luar. Anda sependapat dengan ini atau tidak? Ya, itu salah satu kebijakan yang saya kira itu juga termasuk memang faktanya begitu. Contoh konkret begini ya, saya itu kan punya adik, punya ponakan, itu kerjanya di Papua, tapi di perusahaan swasta ya, di Freeport itu. Nah, di Freeport itu memang gajinya itu di antara kerja-kerja di perusahaan swasta itu lebih tinggi 3 kali untuk pada jabatan yang sama dengan pekerjaan yang sama gitu kan. Nah, ini keluarga saya banyak itu bekerja di Papua, di Freeport sana gitu. Nah, itu juga kemudian sejak itu zaman Orde Baru untuk PNS ya, sekarang ASN itu di Papua, itu pun juga ada namanya tunjangan kemahalan. Ada lagi juga remunerasi itu untuk bisa menyesuaikan dengan, karena memang biaya hidup di Papua itu lebih mahal daripada di Jakarta. Nah, itu kemudian diimbangi dengan namanya adalah tunjangan kemahalan dan juga ada remunerasi yang lebih tinggi daripada di Jawa. Nah, ini pun ada beberapa kawan yang kemudian ditempatkan di sana pun juga dia happy gitu. Karena memang dari sisi pendapatan itu lebih tinggi, dan juga di sana itu juga ada satu tadi yang sampaikan oleh Pak Mardhani tadi, yaitu untuk kemudahan promosi. Nah, itu saya kira itu perlu menjadi kebijakan karena memang faktanya begitu. Tapi mungkin tidak ini segera direalisasikan begitu untuk menggoda para CPNS ini agar mau ditempatkan di wilayah terpencil atau wilayah jauh. Iya, betul, ya. Tapi ada tadi yang sampaikan oleh Pak Mardhani tadi ini sebagai anggota DPR ya. Ini juga harus dipertimbangkan kembali ya kebijakan tentang otonomi daerah itu ya. Jadi otonomi daerah itu kan sebetulnya itu memberikan kewenangan kepada daerah otonom, yaitu kabupaten, kota, provinsi, itu namanya daerah otonom begitu. Nah, kewenangan-kewenangan yang diberikan itu diantaranya itu juga mestinya juga kewenangan untuk mengangkat ASN ya. Hanya memang ya
itu harus di bawah kontrol yang ketat dari pusat sih oke. Artinya jangan sampai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom itu kemudian disalahgunakan sehingga maksudnya itu untuk merekrutmen, untuk merekrut ASN yang memang kompeten, yang kompeten dan profesional itu bisa diperoleh, kemudian diberikan kepada daerah otonom yang kemudian bisa disalahgunakan. Oleh karena itu tuh kontrol yang ketat itu setuju. Tetapi bahwa kewenangan itu diberikan tidak disentralisasi seperti sekarang, itu perlu dipertimbangkan kembali Pak Legislator Pak Mardhani itu ya. Karena apa? Karena kalau modelnya itu seperti sekarang, semua di sentral semua, daerah itu tidak diberi kewenangan apapun, pokoknya hanya mengusulkan formasi kepada pemerintah pusat, kemudian semua ditangani oleh pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada daerah, jadi begitu saja, maka kemungkinan seperti ini akan berulang gitu. Ya, karena apa? Ya tadi, yang akan diterima oleh daerah itu juga belum tentu orang-orang yang tinggal di situ, kemudian bisa jadi dari berbagai daerah, kemudian juga kompetensinya itu seringkali itu juga tidak pas sesuai dengan yang diminta, dan itu pengamatan saya itu menjadi batu loncatan gitu. Oke, kalau desentralisasi kebijakan ini perlu dipertimbangkan ulang, lantas solusi apa yang ditawarkan? Terakhir ke Pak Mardhani, Pak Mardhani. Kami akan melakukan RDP dengan Kemenpan dan Badan Kepegawaian Negara. Kasus ini bukan kasus kecil karena ini bisa mengganggu pelayanan publik. Ya, misal yang harusnya dokter puskesmas ada, guru ada, perawat ada, atau pekerja yang lain ada, karena mundur ini jadi tidak ada dan kosong. Bebannya menjadi lebih besar. Tentu ini harus betul-betul segera kita rapikan. Memang membangun sistem, membangun institusi wajib hukumnya. Jadi orang-orang yang baik akan tambah baik, orang buruk jadi baik karena sistem dan institusi yang baik. Ini akan menjadi catatan. Matur nuwun, Prof. Saya akan catat ini. Baik, terima kasih Pak Mardhani. Pak Hanif, kita sama-sama berharap bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga ini bisa bersinergi begitu ya untuk melakukan penerimaan dengan sistem yang lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya, perbincangan ini semakin hangat dan menarik untuk dilanjutkan, namun sayang sekali waktu kami terbatas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Hanif, Pak Mardhani. Ya.